Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, angkatan 25 semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu baru nih. Sebetulnya tidak baru-baru amat ya, karena Pak Rahmat yakin di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar hari ini. Namanya bilangan bulat. Namanya bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai dengan bilangan bulat, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pelajaran kita hari ini. Kenapa disebut bilangan bulat? Ini penting. Kenapa? Apakah bentuknya bulat? Nah, benar gak sih? Bilangan bulat itu bentuknya bulat, lonjong, kotak-kotak, atau bagaimana? Nah, kenapa disebut bilangan bulat? Ada yang tahu? Coba recall dulu ke tahun-tahun sebelumnya, ke kelas 4 mungkin, ke kelas 5. Pernah mendengar kata istilah negatif? Positif? No? Baik. Nah, ini dia. Dulu, Pak Rahmat mulai dari sebuah garis bilangan. Ada 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Dari 0, ini bilangan 0, sampai 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan caca. Kita sudah tahu ya bilangan caca. Ada sedikit cerita mengenai bilangan 0. Bilangan 0 dikenalkan oleh seorang ilmuwan matematika namanya Al-Khwarizmi. Sejak zaman Romawi nggak kenal bilangan 0, Romawi nggak kenal bilangan 0, tapi sejak abad ke-6 kemudian penulisan abad ke-12 di bangsa Arab, 0 ini mulai digunakan ya. 0 adalah bilangan netral, bilangan 0. Bilangan 0 ya, bilangan netral. Kemudian ada 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan positif. Bilangan positif. Ada juga yang menyebutnya dengan bilangan asli, betul. Ada juga yang menyebutnya dengan bilangan asli. Lawan dari positif, nah mulai muncul negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya sampai tan hingga. Lawan dari positif inilah yang disebut dengan bilangan negatif. Ya. Bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, inilah dia kenapa dinamakan sebagai bilangan bulat. Karena bilangan ini terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan ini digunakan untuk menentukan. Satu, dengar sebuah kisah. Salah satu tempat yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius adalah kutub. Di kutub 0 di bawah 0 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu di kutub selatan mencapai 60 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Itu berarti 60 derajat Celcius bisa ditulis di bawah 0 ya. Negatif 60 derajat Celcius. Kata-kata lain yang bisa digunakan seperti sebuah pesawat terbang yang berada di ketinggian atau seorang penyelam yang berada di kedalaman dan seterusnya. Banyak sekali contoh-contoh lain yang menentukan penggunaan bilangan bulat. Sedikit tentang bilangan bulat dari Pak Rahmat, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalian akan belajar tentang cara penulisan bilangan bulat. Tetap di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan Bu Indah. Kita lanjutkan materi yang pertemuan sebelumnya dengan Pak Rahmat tentang bilangan bulat. Bu Indah akan menjelaskan di sini tentang penulisan. Bagaimana penulisan bilangan bulat? Nah, penulisan bilangan bulat. Oke, kita ingat, coba kalian masih ingat yang sudah dipelajari oleh Pak Rahmat tentang garis bilangan? Ya, dalam garis bilangan itu ada
angka-angka yang bernilai negatif, positif, dan bilangan netral. Ya, bilangan netral itu apa? Bilangan yang nilainya 0 ya. Oke. Nah, masih ingat di sini nilai berapa? Nilai 0. Nah, di sebelah kanan nilai 0 itu ada angka mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sebelah kiri masih ingat? Ya, ada tanda ini ya, seperti strip. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah dibahas bahwa sebelah kiri 0 ini adalah bilangan yang bernilai positif. Jadi ini bilangan positif. Sementara yang sebelah kiri itu adalah bilangan yang bernilai negatif. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan dan cara membacanya? Untuk yang bilangan positif, angka 1 ini itu tidak ditulis dengan angka tambah ya positif. Yang negatif ada tanda kurang atau minus ya. Nah, ini dibacanya adalah 1 ya. Biasanya tanda positif ini tidak usah disebutkan ya, positif 1, tidak usah, cukup angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk yang bilangan negatif ini khusus. Jadi dibacanya itu adalah kalau tulisannya begini, itu adalah dibacanya apa? Ada tanda apa? Minus 1. Atau bisa juga dengan tanda negatif 1. Tuh dibaca. Sementara kalau misalkan, nah ini strip 7, nah ini dibacanya apa? Minus 7 atau bisa juga negatif 7. Itu ya. Nah, kalau ini 8 ya dibaca 8 gitu ya. Kita ada positif. Jadi kita tidak perlu menyebutkan positifnya, positif 8. Jadi cukup menyebutkan angka 8-nya saja. Begitu. Nah, sekarang ini di dalam garis bilangan ini semakin ke kanan itu dia akan bernilai semakin besar ya. Semakin besar. Sementara yang semakin ke kiri itu akan bernilai semakin kecil. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana jika dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan contoh, misalkan sebuah kapal terbang berada di ketinggian. Nah, ada kata ketinggian. Berada di ketinggian 750 meter DPL. Nah, ini maksudnya apa? Maksud DPL ini adalah di atas permukaan laut ya. Ini singkatan dari di atas permukaan laut. Artinya ada kata ketinggian. Ketinggian itu ditulisnya bagaimana? Nah, terus ada contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam berada di kedalaman. Ya, berada di kedalaman 50 meter. Nah, ini juga ada nanti ada simbolnya, penulisannya seperti apa. Nah, kita buat tabelnya. Kita buat ya. Maaf. Dina ambil dulu spidolnya, ternyata habis. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada contoh-contoh yang memiliki nilai positif dan memiliki nilai negatif. Nah, contohnya misalkan tadi ketinggian kapal
terbang itu 700 meter di atas permukaan laut. Ketinggian. Terus ada lagi apa? Maju. Ya. Terus apa? Ke kanan. Nah, sementara yang negatif itu berarti adalah lawannya. Ketinggian, kedalaman. Maju, mundur. Kanan, berarti lawannya kiri. Nah, ketinggian berarti ini simbolnya apa? Positif 750 meter di atas permukaan laut. Berarti ini tanda positif ini tidak perlu ya kita sebutkan. Nah, sekarang ini kedalaman berarti negatif. Berarti di sini negatif 50 meter. Itu mungkin kalau kalian menemukan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari selain yang tadi Bu Ida sebutkan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di materi selanjutnya adalah tentang membandingkan bilangan bulat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai. Materi selanjutnya adalah tentang membandingkan bilangan bulat. Simbol perbandingan dalam matematika di kelas dasar, di sekolah dasar ini lebih besar yang tanda panahnya menghadap ke kanan. Tuh, kalau dikasih garis lebih besar, dan lebih kecil yang tanda panahnya menghadap ke kiri, kemudian sama dengan. Nanti di level selanjutnya, level SMP, kalian akan mendapatkan simbol yang seperti ini. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, untuk di kelas sekolah dasar, ini dulu yang akan kita gunakan. Sekali lagi, yang ini lebih besar dari, yang ini lebih kecil dari, yang ini sama dengan. Jelas ya simbolnya. Apa digunakan simbol-simbol ini? Digunakan jika misal ada dua angka bilangan bulat kemudian dibandingkan 100 dengan 10, mana yang lebih besar? 100. Simbol mana yang dipakai? 100 lebih besar dari 10 tandanya. Tuh begitu. Tapi bagaimana jika 100-nya Pak Rahmat berikan tanda negatif? Negatif 100 dan 10. Mana yang lebih besar? 10. Ingat, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Maka simbol matematika yang tepat untuk perbandingan dua angka ini adalah negatif 100 lebih kecil dari 10. Dulu Pak Rahmat dikasih tips supaya nggak kebalik-balik simbol ini. Guru Pak Rahmat kasih tipsnya kayak gini. Seperti huruf B, 100 lebih besar dari 10. Gitu ya. Sama ini juga, kasih garis lurus, negatif 100, K kecil, lebih kecil dari 10. Begitu. Jika kamu menemukan sebuah metode lain, tips lain, hacks lain yang bisa membedakan simbol lebih besar, lebih kecil dengan cara yang lain, tulis di kolom komentar. Oke? Selanjutnya, materi terakhir kita di bilangan bulat ini, kalian diminta untuk membuat penggaris bilangan bulat. Apa itu penggaris bilangan bulat? Kalian tahu ini penggaris kan? Ini penggaris biasa, nih. Penggaris biasa ya. Penggaris 30 cm yang biasa kita punya, umumnya kita punya. 0, 1, 2, 3. Ini penggaris bilangan cacah karena dimulai dari 0 sampai 30. Nah, ini penggaris bilangan cacah. Kali ini kalian akan diminta membuat proyek penggaris bilangan bulat. Karena namanya penggaris bilangan bulat, berarti harus ada apa? Ada bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positifnya. Seperti apa tuh? Nah, misal nih,
dari penggaris yang sama nih ya, dari penggaris yang sama dibagi 2, ting, dibagi 2 tuh lihat. Di tengah ada 0 sebagai bilangan netral, kemudian semakin ke kanan semakin besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, semakin ke kiri semakin kecil, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Mengapa kami para guru memberikan tugas ini untuk kalian? Ini nanti akan kita gunakan sebagai pelajaran selanjutnya tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Tambah kurang kali bagi itu loh ya. Silahkan dibuat. Kalau sudah selesai, nih kalian foto, kemudian kalian upload di link Google Classroom ya. Ngerti? Jika ada yang mau kalian tanyakan, silakan ditulis di komentar Google.